Saya Esther Sri Astuti dari Indef, Pak. Dulu oh, ekonom ya? Ekonom, Pak. Ekonom yang tukang kritik saya nih. Silakan, lo mau ngerti apa? Saya cuma ngasih feedback, Pak. Saya dulu mahasiswa Bapak loh, di UI loh. Iya, di UI. Saya masih kuliah apa? Makroekonomi di Pasca Ilmu Ekonomi di UI. Nah, saya masih ingat ya, Bapak waktu itu menjelaskan bahwa persamaan identitas itu kan terdiri dari pertumbuhan ekonomi ya, GDP, itu kan terdiri dari consumption, investment, ekspor, dan government spending. Nah, terlalu lama untuk bisa mendapatkan 6% itu ya. Jadi tumbuh itu kan harus, saya setuju dengan Bapak, tumbuh harus minimal 6% untuk bisa keluar dari middle income trap. Tapi terlalu lama kita itu rely on pada consumption household gitu kan Pak. Nah, saya ingin tahu apa gebrakan Bapak untuk bisa mendorong investment dan ekspor. Karena di lapangan ini walaupun Bapak itu memberikan 200 triliun ya ke perbankan, tapi sebenarnya NIM ya, net interest marginnya itu masih tinggi. Jadi tingkat suku bunga domestik ya itu masih terlalu lama, jadi takutnya nggak terserap gitu Pak. Baik, kira-kira sudah jelas. Nilainya apa? Aduh. Ini murid pinter berarti nih. Mungkin satu lagi terakhir satu aja, satu Bu. Ya? Saya udah lupa. Selamat pagi Pak Purbaya. Bisa berdiri mungkin. Oke. Perkenalkan saya Hilman dari komunitas UMKM Pak, pengusaha tangan di atas atau TDA. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan insentif untuk pelaku-pelaku UMKM Pak. Tadi yang saya dengarkan selalu yang dibicarakan insentif untuk industri-industri besar. UMKM saya lihat insentifnya hanya itu aja. Kayak PPH di perpanjangan. Yang jadi pertanyaan saya adalah dari beberapa teman-teman UMKM kan juga udah punya ada yang namanya badan usaha dan ada yang masih yang ultra mikro ya, yang legalitasnya belum lengkap. Ya. Nah, saya lihat perbedaan insentif ini sangat berbeda antara yang UMKM yang perorangan dan yang punya badan usaha. Dan kan kita dari pemerintah kan juga mengharapkan UMKM itu bukan hanya sekedar informal, setidaknya punya legalitas lengkap dan berbadan usaha. Di sekarang insentifnya yang perorangan itu insentif PPH itu sampai 7 tahun Pak. Sedangkan di insentif PPH di badan usaha yang punya badan usaha kayak PT perorangan atau PT-PT yang UMKM itu hanya 3 tahun Pak. Baik. Insentif apa ya? Insentif saya PPH perpanjang sampai 2029 itu bukan? Saya perpanjang sampai 2029 untuk PPH itu. PPH final Pak. Oh, nanti saya cek lagi deh. PPH final. Dengan PPH final saya waktu itu berhubungan sama pajak hanya sampai 3 tahun. Saya kan PT-nya PT perorangan. Hanya sampai 3 tahun. Sedangkan sisanya itu PPH-nya disamakan dengan industri besar, Pak. Baik, kelihatannya udah jelas ya poin dari pertanyaannya ini. Kita langsung saja dijawab Pak Pur mengenai tadi supaya tidak consumption driven dan kemudian ya. Ini kan paling cepat consumption kan. Begitu saya injek uang ke sistem, konsumsinya akan tumbuh langsung. Apalagi yang orang pas yang kita kan ada BLT 300.000 per orang per bulan selama 3 bulan kan. Itu saya Oktober, November, Desember. Itu akan mendorong konsumsi ke atas. Itu akan mendorong GDP growth. Yang saya bilang tadi, mudah-mudahan dengan itu bisa di atas 5,5%. Mungkin lebih katanya. Kalau dibelanjain tepat waktu. Tambah lagi nih Pemda belanja juga dengan, karena kemarin panas kali belanja lagi. Sama pemerintah juga belanja lagi. Saya government spending, kami itu belanja lebih cepat. Ketika uang bunganya juga turun, harusnya private sector juga mulai berjalan. Itu yang saya expect, pertumbuhannya lebih cepat ke depan. Cuman Anda bilang, oh consumption aja gimana? Ya iya, consumption yang paling cepat, tapi pelan-pelan saya akan dorong ke arah tadi. Investasi dengan menciptakan investasi yang lebih baik. Sekarang ada ribuan katanya investment plan dari perusahaan yang di Singapura yang nyangkut di sini, yang itu katanya low hanging fruit. Saya akan attack itu dalam waktu dekat. Itu akan mendorong investasi di sini. Cuman gini, kalau FDI untuk industri yang di sini bisa, buat apa?
hanya menciptakan kompetisi di sini. Saya akan cari FDI-nya yang kita nggak bisa dan ada technological spillover-nya. Saya akan seperti itu. Untuk NIM, memang NIM itu net interest margin kita tertinggi di dunia dan akhirat. Karena akhirat nggak ada bunga. Cuman itu di luar wewenang saya. Kalau saya ngomong itu, yang lain ribut sebelahan tuh. Oh, jangan ngomong-ngomong NIM. Tapi ya, Presiden sudah address ini. NIM kita terlalu besar. Apa langkah kamu untuk menurunkan itu? Saya bilang nanti saya ngomong lah di SSK gimana supaya NIM turun. Paling enggak ya comparable dengan negara tetangga kita lah. Kan bunga pinjaman kita tertinggi di kawasan kan kalau nggak salah. 12% lebih. Ya gitu kan. Walaupun bunganya saya turun, dia masih itu. Karena sifatnya masih, saya bilang, oligopolistik. 45%, 40% kali ya. Dikuasai oleh bank BUMN kan. Ya. Berapa? 67%. Angka baru? Itu kredit? Aset. Oke. Let's say, kalau itu punya Himbara, punya Danantara. Gimana kalau Danantaranya kita gosok-gosok sedikit? Kan gampang sebetulnya. Apalagi pemiliknya pemerintah kan. Dia kan mesti bukan hanya untungan pribadi aja sebagai business entity, tapi ada misi-misi pemerintah, negara juga, bukan pemerintah. Kalau pemerintah ya misi negara lah. Mereka mulai berpikir seperti itu, tapi pada dasarnya bisa dijalankan. Mungkin yang terakhir insentif untuk UMKM dan keringanan yang nanti saya assess dulu seperti apa yang Anda sebutkan tadi. Saya nggak terlalu ngerti karena saya ingat saya udah perpanjang sampai 2029, tapi itu yang mana saya nggak tahu. Tapi kalau untuk UMKM sebetulnya bukan insentif parsial seperti itu, harusnya approach secara terintegrasi yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan nanti Kementerian UMKM dan Pak Muhaimin bisa mengkoordinasi itu. Saya akan lihat programnya seperti apa. Tapi yang jelas UMKM nggak bisa ditinggalkan sendirian seperti sekarang. Oke, Pak Pur, mungkin remark terakhir supaya membuat kita lebih optimis, lebih semangat, apalagi ini sudah hampir akhir tahun ya. Give us a good New Year's gift. Jadi pemerintah, Bank Sentral, OJK, LPS juga sudah menjalankan kebijakan secara lebih optimal dibandingkan sebelumnya. Seluruh mesin-mesin pertumbuhan, fiskal, moneter, nanti juga sektor swasta akan mulai berjalan terus makin membaik ke depan. Jadi Anda expect triwulan keempat tumbuh lebih bagus dan tahun depan tumbuhnya harusnya di atas 6%.